Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah Rasulullah SAW yang akan memberitahukannya kepada Abu Thalib tentang Siti Khadijah yang menginginkan Rasulullah untuk menjadi suaminya. Diceritakan Rasulullah SAW telah pulang dari rumah Siti Khadijah dan telah sampai di rumah Abu Thalib. Kebetulan di rumahnya sedang berkumpul paman-paman Rasulullah, yaitu Said Abbas dan Abu Lahab, dan juga Abu Thalib beserta istrinya, yaitu Siti Sophia. Setelah Rasulullah duduk, lalu Abu Thalib bertanya, "Bagaimana wahai putraku? Kamu diberi uang berapa oleh Tuan Khadijah?" "Begini paman, semoga paman-paman semua tak bendung kepadaku. Sebenarnya Tuan Khadijah tak memberikannya uang, akan tetapi aku ditanya apa yang sangat aku inginkan dan nanti dibelikan saja. Jika dengan uang takutnya kurang. Dan juga ada satu hal yang membuatku bimbang." "Apa wahai putraku?" "Tuan Khadijah mengajakku menikah." Lalu Abu Thalib mengatakan, "Jika memang Tuan Khadijah benar menginginkanmu untuk menjadi suaminya, itu tak masalah. Tapi sebentar dulu, sebab paman tahu sekali kalau Tuan Khadijah itu bukan hanya 1-2 orang yang menginginkannya. Takutnya dia cuma sekedar bercanda, karena yang datang melamar dia itu orang-orang terpandang dan kaya raya, sedangkan kita tak punya apa-apa. Sebab itu paman merasakan heran." Terus Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, "Sepertinya beliau tak bercanda, wahai paman. Bahkan paman disuruh segera bertemu dengan ayahandanya Tuan Khadijah." Setelah itu Abu Lahab ikut bicara. Dia mengatakan kepada Rasul, "Kasihan sekali kamu Muhammad. Kau menginginkan Khadijah yang kaya raya. Apakah kamu tak merasa menjadi orang yang tak punya? Pesan paman, sudah, jangan sekali-kali lagi kamu berkata seperti tadi. Jika terdengar oleh orang-orang, kita semua bisa ditertawakan." Seketika Said Abbas menyentak Abu Lahab dengan berkata, "Hai Abu Lahab, apa yang kau katakan? Kenapa kau berani sekali bicara seperti itu kepada anakku dengan nada yang menghina, sehingga kau menyebutnya fakir segala? Meskipun Khadijah orang yang sangat kaya raya, tapi derajatnya lebih unggul Muhammad." Lalu Rasulullah berkata, "Mohon maaf paman, jangan diperpanjang permasalahannya. Lebih baik kita pastikan saja, bicaralah langsung kepada Khadijah dan ayahnya." Dan Siti Sophia pun berkata, "Biar bibi saja yang berangkat menemui Siti Khadijah. Kalian semua tunggu saja di sini." Dan ketika itu pun Siti Sophia langsung berangkat menuju ke rumah Siti Khadijah. Singkat cerita, Siti Sophia pun tiba di rumah Siti Khadijah dan disambut dengan baik, dihormat, dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah Siti Khadijah. Siti Khadijah pun membuka pembicaraannya. "Aku sangat senang dengan kedatangan bibi ke rumahku. Dan kalau boleh tahu, ada maksud apa tumben-tumbenan sekali bibi bertamu ke rumahku? Apakah ada perlu kepadaku?" "Begini Tuan Khadijah, sebenarnya bibi datang ke rumahmu ada yang ingin bibi tanyakan, dan mudah-mudahan bibi tak salah berbicara, karena bibi hanya menyambung perkataan. Semoga Tuan Khadijah tak keberatan dan memaafkanku." Lalu Siti Khadijah berkata, "Wahai bibi, jangan kecil hati. Silahkan saja katakan apa yang harus bibi sampaikan kepadaku. Jika apa yang akan bibi sampaikan itu dari Muhammad, niscaya itu benar perkataannya. Takkan ada bohongnya atau salahnya." "Sebentar, bibi belum mengerti apa yang dimaksud Tuan Khadijah. Begini bibi Sophia, dan semoga bibi ridho dan merestui mempunyai menantu seperti diriku, dan semoga Tuan Muhammad menerimanya. Meskipun tak umum wanita melamar lelaki, dan jika nanti menjadi gunjingan orang-orang, aku tak peduli.
karena menurutku tak merugikan ini. Dikarenakan aku menyukainya dan kepadanya aku akan tunduk. Setelah itu Siti Sofia berkata, aku merasakan sangat bahagia. Tuan yang cantik jelita mau dinikahi oleh putraku. Ya sudah, kalau begitu bibi ingin pamit terlebih dahulu, ingin menyampaikan kepada paman-pamannya. Siti Sofia pun kembali pulang. Tentu tidak dengan tangan kosong. Beliau diberikan makanan dan juga pakaian dari Yaman. Ini Bi, lumayan. Semoga bibi senang. Singkat cerita, Siti Sofia pun tiba di rumahnya dan benar saja paman-paman Rasul sedang menunggunya. Penasaran apa yang akan disampaikan Siti Sofia? Ketika Siti Sofia tiba, salah satu dari mereka bertanya, bagaimana sebenarnya wahai Sofia? Dan Siti Sofia pun menjawab, aku bersumpah demi Allah, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Muhammad, itu semua benar sekali. Tuan Khadijah tak memandang harta benda, tapi yang dia lihat yaitu Muhammad. Dan katanya lebih baik cepat menemui ayahnya. Ia memang sudah seharusnya pihak lelaki mendatangi ayah sang perempuan. Jika nanti ramanya Siti Khadijah meminta sesuatu, kita harus menyanggupinya. Tapi jangan kecil hati, karena sudah disiapkan oleh Tuan Khadijah. Abu Thalib berkata, kalau begitu sekarang semuanya sudah jelas dan pasti, dan besok kita harus segera menemui ayahnya. Sambil menunggu besok, kisah ini kita sudahi dulu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.